Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, para jamaah Wika Realty yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dari dunia, khususnya dari negeri kita Indonesia ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali, melaksanakan kegiatan-kegiatan kembali. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada kesempatan ini kita sampai pada hadis yang ke-34, diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Atau ada yang mau baca seperti di kantor? Barangkali nggak ada kitabnya. Ya, nggak ada kitabnya Ustaz. Langsung Ustaz aja. Langsung ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri ini merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah putra daripada Malik bin Sinan, seorang sahabat yang terkenal akan pengorbanan dan kecintaannya terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini hadis sangat penting sekali untuk kita fahami. Bukan hanya sekedar secara letterlek saja, tapi memang kita amalkan dalam sehari-hari selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian melihat, ra'a, ya. Man ra'a ay alimah, mengetahui, minkum munkaran, di antara kalian sebuah kemungkaran. Jadi ro'a ini maknanya adalah melihat dengan mata telanjang, begitu, dengan mata kepala. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar berdasarkan asumsi, prasangka, tapi betul-betul nyata. Jadi kemungkaran yang dilihat bukan hanya sekedar berdasarkan dhon, bukan hanya berdasarkan berita, tapi memang terlihat di depan matanya. Misalnya ada orang lagi makan di siang hari bulan Ramadan, dan ini Muslim, sudah Muslim, kita kenal tetangga kita misalnya, bukan musafir, bukan yang lain. Maka di sini dikatakan man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran. Jadi tidak boleh dengan hanya berdasarkan prasangka, pun juga tidak boleh dengan at-tajassus wal bahth wal ikhtihamid duar. Tidak boleh dengan dasar
mencari-cari. Jadi kesalahan orang dicari, kesalahan orang diperhatikan, bukan itu. Tapi betul-betul dia melihat ro'a, bukan tajassus. Kalau tajassus dilarang di dalam Al-Quran. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Itu kata Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat. Wala tajassasu. Pernah ada cerita, karena ini dasar kemungkaran itu harus berdasarkan ro'a atau melihat, diceritakan bahwa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu arda pernah berkeliling kota Madinah. Kemudian untuk tujuannya adalah untuk menjaga kota Madinah dan menyamar begitu. Tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara di dalam rumah seseorang yang sedang muntah-muntah. Akhirnya Sayyidina Umar masuk, langsung menyergapnya. Dan beliau melompat ke dalam rumah tersebut, melewatin pagarnya, dan ditemukan ternyata di dalam rumah itu ada seorang laki-laki dan perempuan, dan di situ ada khamr. Di situ ada orang lagi berpesta narkoba begitu. Kemudian faqala lahu, Sayyidina Umar berkata, ya aduwallah, wahai musuh Allah, adhananta anna Allah yasturuka wa anta ala ma'siyatih. Apakah, wahai musuh Allah, apakah engkau menyangka bahwasanya Allah akan menutupi dirimu sedangkan engkau melanggarnya? Melanggar Allah maksudnya. Maka apa yang dikatakan oleh pemuda tadi? Orang itu menjawab, ya Amirul Mukminin, la ta'ajjal. Janganlah engkau tergesa-gesa, pelan-pelan, wahai. Fa in kuntu asaitullaha fi wahidatin. Bila mana saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali, faqad asaitahu anta fi thalath. Tapi engkau bermaksiat sebanyak 3 kali. Qala wa mahun? Apa 3 itu? Kata Sayyidina Umar. Qala tajassasta. Engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Dan Allah mengatakan wala tajassasu. Wa ataital buyut min duhuriha wa qad amarana Allah bi ityaniha min abwabiha. Kamu mendatangi rumah orang bukan dari pintunya, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke rumah orang melalui pintu, pamitan. Waqtul buyuta min abwabiha dalam Al-Qur'an. Wa dakhalta ghaira baitika min ghairi an tasta'dzin wa qad amarana Allah bidzalik. Dan kau masuk ke rumah orang tanpa izin, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke rumah orang tanpa izin. Maka faqala Sayyidina Umar, sadaqtah, kamu benar. Wa astaghfir lana. Faqala ghafarallahu la wa laka ya amiral mu'minin. Lana wa laka ya amiral mu'minin. Kata beliau, memang saya salah. Mintakan ampun untuk saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Sayyidina Umar, tapi kamu tetap juga salah. Baik, coba kasih alasan bagi saya untuk memaafkan kamu. Maka orang ini mengatakan, saya tobat wahai Amirul Mukminin, dan insya Allah setelah ini saya tidak akan mengulangi lagi pekerjaan ini. Akhirnya ditinggalkan oleh Sayyidina Umar. Artinya Sayyidina Umar menganggap salah pekerjaan tajassus. Mengakui ketika dia dikritik oleh anak muda tadi, beliau mengakui kebenarannya itu. Itu yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan la yujuzu istiraqus sam'i ala darin liyasma' sautal autar. Bagi mereka yang mengharamkan gitar, karena gitar ada nas, gitar itu haram. Dan bagi mereka yang mengharamkan, maka tidak boleh mencari-cari, menguping gitu rumah-rumah orang untuk menemukan orang yang sedang memainkan gitarnya. Begitu. Sehingga kalau dia menguping maka hukumnya haram. Sama saja dia dengan orang yang memainkan
gitar. Nah, ini taghyirul munkar bukan hanya dengan berdasarkan semangat. Merubah kemungkaran itu bukan hanya dengan semangat. Tapi harus berdasarkan ilmu. Ada derajatnya, ada caranya. Bahkan di dalam hadis ini dijelaskan oleh para fuqaha dan para ulama menerangkan tentang cara serta derajat-derajat orang-orang yang melakukan taghyirul munkar. Makanya dikatakan man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka hendaknya robah dengan tangannya. Nah, fa illam yastati, kalau kamu tidak punya kemampuan untuk merubah dengan tangan, fa bilisani, maka dengan lisan. Fa illam yastati, bila mana tidak punya kemampuan, fa biqalbi, maka dengan hati. Wa huwa adhaful iman, dan itu merupakan hati yang paling rendah, hati iman yang paling lemah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya martabat taghyirul munkar itu bila mana dilihat kepada orang yang mughayyirnya atau orang yang melakukan untuk taghyirul munkar, maka pertama adalah biyadi, dengan tangan. Apa maksudnya dengan tangan? Para ulama mengatakan mereka yang mempunyai kemampuan merubah kemungkaran secara langsung, yaitu dengan tangan. Tentu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya wewenang di dalam hal tersebut. Mereka itu adalah para polisi, penguasa yang mempunyai kemampuan. Nah, sehingga Imam Sya'rani menjelaskan bahwasanya martabat yang pertama di dalam taghyirul munkar itu adalah as-sultan. Kemudian dengan apa sultan itu? Ya langsung dirubah dengan tangannya. Tentu dengan adab dan etika. Lagi-lagi dengan ilmu. Di situ Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan secara rinci derajat dan tahapan-tahapan di dalam taghyirul munkar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah atau lakukan taghyirul munkar tersebut. Menuju ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar. Bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan mau'izah hasanah. Jadi pertama kali dengan lemah lembut, disinggung, biar malu atau apa. Enggak ngerti juga. Dengan mau'izah. Dengan ucapan yang baik. Kata-kata yang baik. Enggak ada taghyirul munkar dengan ucapan yang keji, itu enggak ada. Dalam sejarah peradaban dakwah dan Islam dan dakwah itu tidak diajarkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu, ya dengan lisan. Artinya dikasih mau'izah yang baik. Dan itu tugas para ulama. Makanya ulama mengadakan tabligh akbar, ingin memberi penerangan kepada umat agar ini benar, ini halal, ini haram. Dan itu merupakan bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, itu derajat yang pertama. Derajat para penguasa. Makanya nanti dikenal dalam ilmu fikih dikenal dengan hisbah. Yaitu orang-orang yang mendapatkan tugas dari penguasa untuk melakukan taghyirul munkar, untuk membenahi penyakit-penyakit masyarakat. Nah, ini harus ada izin dari penguasa yang sah. Menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya hisbah itu harus seizin daripada penguasa. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah chaos. Yang terjadi adalah kegaduhan. Karena bila mana penguasa punya polisi, kemudian di situ ada polisi
Artinya ada polisi di dalam negara. Artinya bikin negara dalam negara. Ini malah membuat kemungkaran yang lebih besar. Padahal di antara taghyirul munkar itu syaratnya harus alla yaqa'u fi munkarin akbar, agar tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar, seperti terjadinya pertumpahan darah, terjadinya fitnah, terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Maka itu mesti dijaga. Karena itu kemungkaran yang lebih besar. Kemudian di antara yang dapat syarat di dalam melakukan taghyirul munkar, sesuatu itu bukan yang mukhtalaf fih. Sesuatu itu bukan perkara yang diperselisihkan. Dalam kaidah fikih dikatakan innama yunkar al-mujma' alaih. Sesuatu yang wajib diingkari itu adalah yang mujma', yang sudah disepakati oleh semua kaum muslimin bahwa itu adalah perkara yang mungkar. Adapun perkara sesuatu yang tidak diingkari, yang tidak disepakati, misalnya ada ikhtilaf, maka tidak boleh. Misalnya, perasan anggur. Perasan anggur. Itu disebut dengan nabid. Dalam madhab Syafi'i dan madhab Salasa, dalam madhab Maliki, dalam madhab Hambali, haram. Sama dengan khomer. Kenapa? Karena sama-sama muskir. Sama-sama memabukkan. Membuat mabuk. Maka hukumnya tidak boleh untuk dikonsumsi. Bila mana dikonsumsi di depan umum, maka ini haram. Tapi menurut madhab Hanafi, itu nabid, itu bukan khomer. Nah, ini syad, hal yang menyimpang dari madhab Hanafi. Tapi dengan berdasarkan alasan-alasan yang kuat, dengan ijtihad yang benar, sehingga nabid dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hanafi, itu tidak haram. Sedangkan perkara yang memabukkan dalam madhab Syafi'i, itu baik peminumnya itu bikin mabuk atau tidak mabuk. Nah, di dalam madhab Hanafi, bila mana tidak mabuk, sekedar buat jamu misalnya, sekedar buat apa begini, begitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mabuk, baru hukumnya haram. Tapi di saat tidak mabuk, maka tidak haram. Nah, ini bukan berarti saya menerangkan tentang hukum madhab lain, terus kita seenaknya ngambil pendapat ini, bukan. Tapi menerangkan tentang sebuah ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka bila mana ada penganut madhab Hanafi, kemudian dia minum nabid, maka tidak boleh kita ingkari. Karena itu masih dalam ranah mukhtalaf fih. Sesuatu yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Jadi, atau intinya, taghyirul munkar, atau yang disebut dengan amar ma'ruf, itu adalah bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Begitu pula nahyu anil munkar adalah bil ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyun anil munkar bil ma'ruf. Karena bila mana amar ma'ruf dilakukan dengan bukan dengan ma'ruf, dengan cara-cara yang jelek, nahi mungkar juga dengan cara-cara yang kurang baik, maka itu akan menimbulkan malapetaka, bahkan lebih besar darinya, bahkan lebih berbahaya, mungkarun akbar. Kira-kira begitu sekilas tentang adab amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini di dalam syarah yang kami miliki, ini ada sebuah cerita yang menarik dari Ma'ruf Al-Qarafy. Ma'ruf Al-Qarafy ini hidup di zaman salaf. Seorang ulama yang berada di Baghdad. Masuk Islam, kemudian menjadi seorang yang baik, yang saleh. Suatu saat Ma'ruf Al-Qarafy ini lewat di sebuah sungai, dia naik perahu gitu, Sungai Dajlah, sebuah sungai terkenal di Baghdad. Alhamdulillah saya pernah datang ke situ. Ma'ruf Al-Qarafy menemukan orang sedang pesta musik, pesta khomer.
Maka beliau diem, tidak langsung. Muridnya berkata, "Ama tara jara'at haula 'ala Allah?" Wahai Imam, apakah engkau melihat ini orang betapa dia itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan agar mereka hancur. Maka kata Ma'ruf Al-Qarafy, beliau mengangkat tangan dan mereka mengatakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyenangkan mereka di dunia, maka senangkanlah juga nanti di akhirat. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya, murid-muridnya berkata, "Sa'alnaka an tad'u 'alaihim la tad'u lahum." Saya meminta kepada kamu agar engkau mendoakan mereka, mendoakan jelek kepada mereka biar mereka binasa. Kok malah didoakan baik orang maksiat ini? Maka kata beliau, "Innama yufarrihumuhullahu fil akhirah bitaubatihi 'alaihim fid dunya." Tentu Allah akan membahagiakan orang nanti di akhirat dengan cara orang itu sebelum meninggal, selagi masih di dunia, dia akan bertaubat. Dan benar, ternyata beberapa waktu berikutnya datang orang-orang dalam keadaan baik. Dan mereka adalah orang-orang yang tadinya mabuk itu, kemudian mereka menjadi muridnya Imam Ma'ruf Al-Qarafy. Itu amar ma'ruf nahi munkar wa dzalika biqalbi. Wa huwa adhaful iman. Iman yang dia ingkar. Kalau nggak ingkar bahaya. Ada kemungkaran, santai-santai, udah deh, biar cuek aja. Ini dikhawatirkan nggak ada iman orang yang seperti itu. Bagaimana dia rela hukum Allah diinjak-injak? Bagaimana hatinya rela hukum Allah, aturan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diremehkan? Maka orang yang beriman dia tidak mau. Tapi dia dengan cinta. Sekali lagi, dia dengan cinta, bukan dengan kebencian. Dia benci terhadap pekerjaan yang dilakukannya, tapi tidak benci kepada sosoknya. Karena dia berharap agar orang yang melakukan itu bisa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan taghyirul munkar dengan kebencian, oh, ini kurang ajar, ini tempatnya dajjal, ini wah, ini temannya. Nah, itu sebuah cara yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika beliau bertemu dengan orang yang akan mengebom sebuah diskotik. Diskotik itu. Dikatakan, kamu mau kemana wahai anak-anakku, anak-anak muda saat itu? Saya ingin mengebom itu Syekh, diskotik. Ini kurang ajar ini orang-orang. Terus saya mau tanya, sebelum kamu mengebom itu diskotik, saya ingin nanya kepada kamu. Kira-kira bila mana orang itu meninggal dunia dan mati dalam keadaan mabuk dan di diskotik, kira-kira apa yang tempatnya di mana? Neraka katanya. Kan? Tujuan setan menggoda anak Adam, tujuannya kemana? Ke neraka. Iya. Berarti kalau kamu mengantarkan mereka ke neraka, sama dengan tujuan setan. Kamu membantu setan. Baru dia sadar. Berarti selama ini tujuannya baik, tapi caranya salah. Makanya istilah al-ghayah tuqarrirul wasail, bukan al-ghayah tubarrirul wasail. Tujuan itu tidak membebaskan segala cara. Tapi tujuan mulia itu harus dengan cara-cara dan etika yang mulia. Itu yang di dalam agama kita. Makanya orang itu akhirnya bertobat dan menyadari kesalahannya dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ajak mereka. Angkat tangan mereka dengan kasih sayang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara ini Islam tersebar di seluruh dunia, termasuk di negeri kita, negeri Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai keluar dari madrasah Ramadan utaqa minan nar, bebas dari api neraka. Ujara minan nar, terlewati dari api neraka. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab. Di mana pada bulan ini merupakan bulan yang mulia, kesempatan emas bagi kita
Ini sudah lewat setengah daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi sisa daripada bulan Ramadan. Yang masih belum menghatamkan Al-Quran. Masih ada 15 hari lagi. Jangan sampai Ramadan lewat sedangkan kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar dari kami. Kami kembalikan kembali kepada Pak Ahmad Jatmiko. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz. Masih ada sekitar waktu 15 menit lagi. Masih cukup banyak waktu kita berdiskusi dengan Ustadz. Kami persilahkan. Masya Allah. Silakan Pak Napahan, Pak Satria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Silakan. Ini hanya sekedar sharing aja sih Ustaz. Tadi kan Ustaz menyampaikan katanya kalau orang yang mencari-cari kesalahan orang lain itu nggak baik. Nah, betul. Bagaimana dengan kalau maaf Ustaz, kan ada profesi pakai jaksa gitu Ustaz. Terkadang jaksa kan dia mencari-cari kesalahan orang tuh, mengurus kasus, mencari kesalahan. Nah, itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Apakah itu dia udah ya bisa bilang berdosa atau bagaimana Ustaz? Bisa minta tolong beri pencerahan Ustaz. Ya, terima kasih. Jaksa itu kan mencari-cari kesalahan setelah kesalahan itu terlihat. Artinya bila mana tidak ada tuntutan, tidak ada sebuah kesalahan, maka tidak ada itu. Artinya itu sudah masuk di dalam proses kesalahan yang jelas. Artinya untuk memastikan bahwasanya orang ini berhak dihukum, karena dia memang sudah tertangkap sebagai orang yang salah. Maka bila mana sifatnya proporsional, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka tidak ada salahnya. Tapi bila mana dia memang dasarnya nafsu, ingin menjebloskan orang, ingin memperberat hukuman kepada orang, kemudian dia mencari kesalahan yang bukan kepada sesuatu yang dituduhkan, maka kita sudah memasuki sebuah bab pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya wa 'alal mudda'i al-bayyinah, katanya. Maka jaksa itu harus membuktikan setiap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan. Kalau memang terbukti, ya nggak apa-apa, karena itu sudah masuk di dalam ranah qadha. Tapi untuk taghyirul munkar ini masuk di dalam ranahnya polisi. Jadi bab ini bab polisi, kalau itu adalah bab kehakiman dan kita sudah lewat di babnya yang telah lampau. Artinya beda. Jaksa yang memang sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, maka tidak ada salahnya. Karena itu demi menegakkan hukum. Dan agama kita melegalkan hukum-hukum tersebut. Kira-kira demikian singkatnya. Baik, makasih Ustaz. Sama-sama. Barangkali ada lagi. Ini lemes semua kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Naban ini. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Lockdown. Tafadhal, silakan. Terkait tadi kan dibilang bahwa merubah kemungkaran dengan tangan yang kan martabat yang pertama, dan itu relatif dimiliki oleh para penguasa. Berarti kan juga tergantung siapa yang dikuasai. Misal kalau anak ya berarti orang tuanya, kalau masyarakat ya berarti kan pemerintah, di sini polisi dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana jika dalam pemerintahan tersebut ternyata pemerintahannya itu yang malah yang
melakukan kemungkaran gitu loh. Polisi tersebut melakukan mencari kesalahan orang atau penegakan keadilan dengan cara yang tidak semestinya, ada tebang pilih lah atau main suap dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita ini boleh melakukan sejenis demonstrasi atau apalah untuk meminta keadilan yang hakiki seperti itu atau bagaimana? Lalu akhirnya ada kejadian di Sumatera menjelang bulan Ramadan, itu ada himbauan dari seorang pemuka agama kepada sebuah kedai penjual minuman keras untuk ditutup selama bulan Ramadan. Nah, lalu pemuka agama tersebut melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pemilik kedai maupun kepada pihak pemerintah setempat, Pak Lurah atau kepala desa atau kepolisian setempat. Sudah ada surat menyurat dan sebagainya. Namun yang terjadi malah si pemilik kedai itu tidak mau menutup kedainya, hanya menutupi dengan tiran dan sebagainya. Padahal yang dijual minuman keras di siang hari bulan puasa. Karena sudah dilakukan komunikasi berkali-kali dan dilakukan cara-cara yang baik dilakukan dengan berbagai tahap dilakukan, tapi ternyata nggak ada hasil. Akhirnya si pemuka agama ini mengerahkan jamaahnya untuk membubarkan atau merazia si kedai tersebut dan menutupnya dengan paksa. Lalu terjadilah keributan di tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita menyikapi kejadian tersebut? Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran atas kejadian tersebut? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Nah, inilah pentingnya masyarakat, khususnya para dai, para ulama, untuk mengetahui fikih taghyirul munkar. Itu ada fikih tersendiri. Bagaimana kita menyikapi kejadian tersebut? Apa yang dilakukan dengan cara berkomunikasi, menasehati. Kemudian dia berkoordinasi dengan aparat setempat. Itu bagus sekali. Itulah semestinya para dai dan para aktivis dakwah melakukan seperti itu. Jangan ada pembiaran, karena kalau tidak Allah akan murka dan akan menurunkan azab di tempat tersebut. Tapi kalau sudah diadakan taghyir berupa menasehatin, berkoordinasi, kemudian masih saja dia bahasanya teka, apakah kita harus membunuhnya? Apakah kita harus merusaknya? Apakah kita harus... Nah, ini tunggu dulu. Ini tidak dibenarkan di dalam fikih. Apalagi sang pelaku itu non-muslim. Artinya dia tidak punya keyakinan akan keharaman khamr yang dia jual. Meskipun nanti kita punya alasan sifatnya adalah meresahkan masyarakat. Dalam Al-Quran dijelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama alaikal balagh. Wahai kekasihku Muhammad, tugasmu hanya sekedar menyampaikan. Tugas kamu adalah lasta alaihim bimusaytir, katanya. Kamu tidak punya kewajiban untuk menguasai mereka, memporak-porandakan mereka. Itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadis juga banyak hal-hal yang demikian. Makanya kita temukan di dalam sepanjang sejarah kaum muslimin dari masa ke masa para ulama, mereka tidak ada yang melakukan sweeping, tidak ada yang melakukan penggerbekan yang sifatnya ilegal. Sifatnya ilegal, tidak ada. Nah, bagaimana bila mana dari penguasa setempat terjadi pembiaran, misalnya? Apakah kita nggak gregetan? Nah, disinilah kita harus memahami bahwa kita adalah seorang hamba. Harus memahami bahwasanya kita tidak punya kekuasaan
atas hati-hati manusia. Kita punya kewajiban untuk taghyirul munkar, tapi hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gregetan berarti taghyir munkar yang kita lakukan itu berdasarkan hawa nafsu. Bukan berdasarkan cinta dan hati seperti yang disinggung tadi. Apa yang harus kita lakukan? Sudah, kita diem. Karena kewajiban kita sudah selesai. Nanti Allah yang punya kuasa akan hal itu. Tidak sampai kita harus memaksakan kehendak. Bahkan ketika sebagian orang, kaum Zakwan namanya, sebuah Zakwan diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, itu mereka keterlaluan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad mendoakannya, bahkan didoakan dalam salat, di dalam kunut, di dalam kunut, Allahumma alaika bi Zakwan, disebut beberapa kabilah. Ya Allah, hancurkanlah mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Sempat begitu. Maka turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kamu sudahlah, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu berdakwah, sampaikan apa adanya. Kalau mereka menyerang kamu, maka serang. Tapi tidak dengan orang-orang yang tidak menyerang. Meskipun kufur, kaum munafik itu lebih parah daripada orang-orang yang musyrik sekalipun. Kenapa? Karena mereka menampakkan keimanan, tapi di belakang adalah kufur. Mencaci Nabi, menjelek-jelekan Nabi, mencari kesalahan Nabi, dan tidak percaya. Tapi di depan Nabi, bermuka manis. Itu kan parah sebetulnya. Lebih bahaya daripada orang kafir. Makanya Allah mengatakan, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam jurang terdalam, melebihi daripada orang-orang musyrikin. Tapi apa perlakuan Nabi di dunia? Apakah Nabi memerangi mereka? Tidak. Sampai sahabat itu gregetan, ya Rasulullah, ayo kita bunuh itu fulan-fulan, itu munafik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Atuhibbu ayyuqal anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Apakah kamu mau dikatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri? Sudahlah, di dunia kita perlakukan seperti zahirnya. Masalah batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini etika di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak saitarah, itu adalah kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Kira-kira demikian. Ya, terkait dengan pemerintah, bagaimana pemerintahan yang mengadakan pembiaran? Dia yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam beberapa hadis, wa in ta'am 'alaika bis-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaika 'abdun habsyiyyun. Hendaknya kalian mentaati terhadap pemerintah yang sah, meskipun yang mengatakan itu atau yang memerintah itu seorang abdun habsyi, seorang budak gitu. Sehingga para ulama taat terhadap al-umara itu hukumnya wajib, dan tentu di dalam bukan kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sebagaimana tidak boleh melakukan makar, walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna an walil amri. Tidak boleh selain dengan kekufuran, kecuali bila mana hatta tara kufran bawwa, kata Nabi Muhammad. Bila mana kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu senangi di dalam perilaku pemerintah, maka jangan keluar dari, jangan melakukan makar. Sehingga kamu menemukan kekufuran yang bawah, yang nampak. Sudah menjadikan NKRI sebagai negeri non-muslim misalnya. Nah, ini baru perlu dilakukan makar yang demikian. Kira-kira begitu. Fasbiru 'alaiha, kata Nabi Muhammad. Bersabarlah hatta yalqallah, sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira. Panjang ini pembahasan. Baik.
Kalau masih ada waktu silakan. Atau kalau dikhawatirkan habis waktunya. Tinggal 2 menit lagi, Ustaz. Sepertinya kita cukupkan aja, Ustaz. Mohon ditutup. Baik. Nah, terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam kebaikan. Dan sebagaimana Allah telah menyambungkan kita melalui media ini, mudah-mudahan Allah sambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini, bulan yang penuh dengan rahmat ini, kesempatan emas bagi kita. Jangan sampai keluar dari bulan ini sedangkan kita masih ada tersisa dosa yang menempel kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi, Allah memberikan kebaikan zahir dan batin untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan yang sempurna untuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wa inna 'ala al-qiyam wasyam wa tilawatil Qur'an wajnibna minal atham wal ma'asi wal atham. Ya Hannan ya Mannan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.